Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayolah ikhwahul mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah di Kota Pekanbaru dan juga yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, dan juga kami sapa pemirsa Asil TV, pemirsa Surau TV, pemirsa RJ TV dan pemirsa televisi dakwah yang ikut merilai kajian kita. Di Kota Pekanbaru tentunya kita alhamdulillah masih aman, nyaman untuk beribadah dan masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk beraktivitas baik mencari rezeki atau juga aktivitas yang lainnya. Di sisi lain mungkin saudara-saudari kita di belahan tempat yang lain ada yang kesusahan pasca bencana alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemudahan juga kesabaran untuk tetap beribadah di tengah-tengah keadaan yang tentu tidak normal, tidak seperti kita di Pekanbaru. Mari kita syukuri nikmat ini dan kita doakan mereka, kita bantu dengan menyalurkan donasi sunduk peduli dakwah dari Masjid Jami Abu Darda dan juga donasi-donasi yang lain di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik kaum muslimin muslimah, kami sapa juga untuk pemirsa televisi dakwah dan juga pendengar radio-radio dakwah yang ikut serta mendengarkan dan menyimak kajian kita. Kajian bersama di hari Jumat pagi ini di hari yang ke-14 bulan Jumadil Akhirah atau Jumadil Tsani 1447 Hijriah, dan kita kurang lebih 2,5 bulan lagi yang kita akan memasuki Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, yaitu Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan hari ini tanggal 5 Desember 2025. Baik kaum muslimin muslimah, sudah bersama ana guru kita, buya kita, pembimbing kita yang akan membacakan kitab yaitu Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Asbir Rahmat Az-ZMA hafizahullah taala. Lanjutan pembahasan kitab Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya al-Maftunina bit Takfiri wa Tafjiri, karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar hafizahullah taala, yang menyusun untaian nasihat beliau terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih terjerumus dengan pemikiran-pemikiran takfir, fitnah, takfiri dan juga peledakan aksi-aksi terorisme. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, sebelum kita dengarkan pembacaan lanjutan kitab ini, kita sapa dulu dengan hangat sebagai pembuka guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Az-ZMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Bikhair walhamdulillah. Kaifa anta abawna? Wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayol ikhwah mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Kita akan dengarkan kajian lanjutan kita. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji dan memuji Allah, memohon pertolongan dan meminta perlindungan dari kejahatan diri kita dan keburukan perbuatan dan amal serta tindak tanduk kita. Dan alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya al-Maftunina bit Takfiri wa Tafjir, tulisan atau karya dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badar hafizahullah taala wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin. Pelajaran kita pada kesempatan ini adalah
i'radu asy-syababi al-maftunina anir ruju'i ila al-ulama'i makidatun syaitaniyah. Berpalingnya para pemuda-pemuda yang terjerumus kepada fitnah takfir atau peledakan, tindakan peledakan atau tindakan terorisme ini, berpalingnya mereka dari kembali kepada ahli ilmu, tidak menyukai ulama, merendahkan para ulama, ini adalah makidah syaitaniyah, kata penulis. Ini merupakan makar dan tipu daya syaitan. Inilah judulnya. Kemudian beliau mengatakan min a'zami makaid syaitan li haula'i syabab al-maftunina bit-takfir wat-tafjir tazyinuhu fi qulubihim al-ibti'ada an ahli al-ilmi wa 'adami ar-ruju'i ilaihim fi fahmi ad-din wal fiqhi fihi. Di antara tipu daya syaitan yang besar atau bahkan yang terbesar kepada atau terhadap pemuda-pemuda yang terfitnah atau terjerumus ke dalam fitnah takfir dan peledakan-peledakan adalah bagaimana berhasilnya syaitan menghiasi di dalam hati-hati mereka menjauh dari para ulama. Jadi sikap menjauh dari ulama, merasa tidak memerlukan ulama, dan ulama mereka anggap tidak layak untuk dijadikan sebagai standar. Ini merupakan makar atau tipu daya syaitan yang terbesar, di mana syaitan menjadikan itu sebagai sesuatu yang benar di pandangan mereka, di sikap mereka, dan tidak kembali kepada para ulama dalam memahami agama, dalam mendalami dan menerapkan agama. Bal alal amru bi ba'dihim ila ramyihim ghairahum, bahkan bukan hanya sekedar tidak mendekati para ulama, ahli ilmu, dan juga tidak percaya dengan ilmu mereka, bahkan mereka juga mengklaim dan menuduh orang-orang selain mereka murtad dari agama, keluar dari agama. Bukan hanya sekedar tidak percaya dengan ahli ilmu, tidak menjadikan mereka sebagai rujukan dalam beragama, bahkan siapapun selain dari mereka adalah murtad atau tidak berada di dalam agama Islam. Biza'mi annahum waqafu fi saffil murtaddin. Alasan dan sebabnya adalah ketika mereka, orang-orang yang lain itu, mereka anggap berada di barisan orang-orang yang murtad, orang-orang kafir. Ketika orang dianggap memihak, maka diklaim juga, diponis keluar dari agama. Kama fil jumlatil ula min jumalihim as-saqitatil habitah. Sebagaimana ada di nukilan pada pertemuan sebelum ini, dari nukilan-nukilan yang diambil dari mereka, di majalah-majalah mereka, di mana siapapun yang tidak memihak kepada mereka dalam tindakan-tindakan teror tersebut, tindakan-tindakan peledakan-peledakan, siapapun yang tidak memihak, minimal mereka anggap berada di barisan orang-orang kafir. Ya. Wa bidzalika tahaqqaqa lisyaitani ma aradahu minhum min takfirihim ghairahum min al-hukkami wal mahkumun. Dengan demikian berhasillah syaitan mendapatkan apa yang dimaui oleh syaitan tersebut dari mereka. Berhasil syaitan mendapatkan apa yang ia mau dari mereka-mereka tersebut, berupa mengkafirkan para pemimpin-pemimpin muslim atau para
orang-orang yang memihak penguasa dan pemimpin. Dan bahkan rakyatnya pun dianggap keluar dari agama. Ini yang diinginkan oleh syaitan dari mereka dan berhasil. Syaitan dalam hal ini sukses dengan makar yang ia pasangkan untuk mereka. Thummal khuruju alaihim bitafjiri wat taqtili wat tadmir, kata penulis. Kalau sudah dikafirkan pemerintah, maka tidak ada tindakan setelah itu kecuali memberontak dengan melakukan peledakan-peledakan, pembunuhan-pembunuhan, penghancuran-penghancuran, merusak sarana-sarana umum dan seterusnya. Ini yang dihasilkan dari pemikiran mengkafirkan pelaku dosa besar, dalam hal ini terutama para penguasa yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika aidan khalafu ma kana alaihi salaful ummah min luzumi jama'atil muslimin wan nushi lahum wa liwulatihim wa tarkil khuruj alaihim. Tindakan mereka itu juga bertentangan, bersamaan dengan itu tindakan mereka juga bertentangan dengan apa yang dianut oleh salaful ummah, oleh generasi awal umat ini, berupa menjaga persatuan kaum muslimin dan mencintai kebaikan untuk mereka dan juga untuk penguasa dan pemimpin kaum muslimin, dan tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini semuanya adalah beragamanya salaful ummah dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka beragama di atas ini, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin, kemudian menginginkan kebaikan, berupaya untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Itu nasihat. Nasihat kepada sesama kaum muslimin, yaitu mengajak mereka untuk mematuhi agama Allah, berada di atas batasan-batasan agama Allah, dan mencegah dari penyimpangan-penyimpangan beragama. Ini yang diterapkan oleh generasi salaf. Kemudian bersatu di bawah ketaatan kepada penguasa dan tidak memberontak kepada penguasa. Nah, ini yang ada di sejarah generasi-generasi awal umat ini. Mulai dari zaman para sahabat, kemudian tabi'in, dan kemudian tabi'in. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lalu penulis membawakan ayat di surat An-Nisa ayat 56. An-Nisa 56. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Ini dalilnya. Mentaati pemimpin kaum muslimin diperintah oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah dan taatilah Allah, patuhi dan taatilah Rasul, serta para pemimpin di antara kalian yang mengurusi urusan kalian dari kaum muslimin. Ya. Ini diperintah oleh Allah. Ini ayat di surah An-Nisa 56. Kata penulis, wa ulul amri humul ulama'u wal umara. Ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulul amri di sini kata penulis adalah para ulama dan umara. Para ulama dan umara. Ulama orang berilmu, orang-orang yang berilmu dalam urusan agama, dan umara pemimpin yang mengurusi urusan dunia kaum muslimin. Fayusma'u lil ulama'i wa yuta' fi ma yubayyinunahu min umuriddin. Maka dipatuhilah, diikuti para ulama dan ditaati tentang perkara-perkara agama yang mereka
ajarkan, yang mereka sebarkan, yang mereka jelaskan. Ini kepatuhan, ketaatan kepada ulama. Wa yusma' lil umara wa yuta' fi ma ya'muruna bihi mimma laysa ma'siyatan lillahi azza wa jal. Kemudian didengar dan dipatuhi pula perintah-perintah para pemimpin yang mereka perintahkan yang tidak mengandung maksiat kepada perintah Allah dan larangan Allah. Tidak mengandung kemaksiatan terhadap Allah. Maka wajib ditaati dan dipatuhi perintah atau larangan para pemimpin berdasarkan ayat 56 surah An-Nisa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata para ulama, ketika Allah tidak mengulangi perintah mentaati kedua kalinya atau ketiga kalinya. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah, itu yang kedua, yang pertama. Wa athi'ur rasul, itu yang kedua. Ketika terkait dengan pemimpin, Allah tidak mengulangi lagi kata wa athi'u. Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan pemilik kekuasaan di antara kalian yaitu pemimpin. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu harus di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak berdiri sendiri. Taat kepada pemimpin di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga penulis di sini mengatakan mimma laysa ma'siyatan lillah azza wa jal. Taat kepada pemimpin itu dari perkara-perkara yang tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad rajjaha tafsir wulatil amri bima yashmalul ulama'a wal umara'a al-Qurtubi wa Ibnu Katsir fi tafsiraihima. Kata penulis, Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir merajihkan tafsir dari ulil amri, yaitu al-ulama dan umara. Al-Qurtubi seorang ulama tafsir besar, dia punya kitab yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Ya, kalau tidak salah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan yang kedua Ibnu Katsir ma'ruf, kita mengenal siapa itu Ibnu Katsir. Ya, mereka berdua merajihkan tafsir dari wa ulil amri dalam ayat 56 An-Nisa tadi, yaitu al-ulama wal umara. Bagaimana mentaati ulama? Mentaati ulama pada apa-apa yang mereka jelaskan dari perkara-perkara agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Kemudian bagaimana mentaati pemimpin? Yaitu mentaati mereka dalam perkara-perkara dunia selama tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini. Wa yadullu, kata penulis hafizahullah, wa yadullu li ta'atil ulama'i, yang menunjukkan bahwa ulil amri itu, atau bahwa mestinya mentaati para ulama, yang menunjukkan mestinya mentaati para ulama adalah dalil-dalil berikut. Ya. Adalah dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, surat An-Nahl ayat 43, surat Lebah ayat 43, kemudian surat Al-Anbiya ayat 7. Dengan bunyi yang hampir sama, atau dengan bunyi yang sama, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Diperintah oleh Allah untuk bertanya agar
kita jelas ya dalam urusan agama ini. Disuruh oleh Allah kita menanyakan kepada ahli ilmu yaitu para ulama. 2 kali di surat Al-Anbiya ayat 7 dan An-Nahl ayat 43. An-Nahl 43. Fas'alu ahla dzikri. Para ulama berdalil di sini karena ini perintah maka jangan lepas dari para ulama. Jangan lepaskan diri. Jangan jauhi ulama. Teruslah bertanya. Terutama dalam urusan agama tentunya. Jangan beragama semau kita. Jangan menerapkan agama ini seenak perut kita. Kita disuruh terus bertanya kepada para ulama. Jangan lepaskan ulama. Makanya dalam urusan tadi ketika mereka menyimpang ke pemikiran yang berbahaya ini, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan para pemimpin dan bahkan semua rakyat disebabkan mereka menurut mereka memihak kepada orang kafir atau tidak berhukum dengan hukum Allah menurut mereka sehingga mereka dikafirkan. Para penguasa, pemimpin kaum muslimin dikafirkan, rakyatnya juga dikafirkan dan akhirnya muncul tindakan terorisme, pemberontakan. Maka ayat ini luar biasa. Allah perintahkan kita untuk selalu bertanya kepada ahli ilmu. Ayat yang kedua di surat Al-Maidah 63. Al-Maidah ayat 63. Allah berfirman wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Ini tempat berdalil dari ayat ini. Wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka perkara yang berhubungan dengan keamanan atau rasa takut, adza'u bih. Mereka sebarluaskan. Ini termasuk perkara yang dibenci oleh agama. Menyebarkan berita membuat orang ketakutan, cemas, khawatir. Ini tidak dibenarkan oleh agama, apalagi di media sosial. Kaum muslimin harus berhati-hati. Kalau hanya sebatas kabar takut, andai memang berita itu benar, maka menyebarkan berita tersebut sehingga orang ketakutan, kecemasan, diselimuti oleh kekhawatiran, maka ini tidak dibenarkan dalam agama. Dan ini di masa Nabi adalah perbuatan orang-orang munafikin. Ya, diceritakan oleh Allah bagaimana orang-orang munafikin selalu menyebarkan berita menakutkan, berita yang mencemaskan, menjauhkan orang dari rasa aman. Padahal berita dusta. Benar saja itu bertentangan dengan ruh agama, perintah agama. Apalagi kalau dusta, berita hoax. Ini sangat tercela. Maka Allah mengingatkan di sini wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Hati-hati, ya. Urusan ini ada ahlinya, ada yang berwenang berbicara. Tidak semua kita layak untuk berbicara atau pantas untuk mengeluarkan komentar, statement. Kaum muslimin, ketahuilah bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, termasuk yang kita ucapkan. Di hadapan Allah kita akan ditanya, kenapa kamu ucapkan itu? Hati-hati, karena lidah ini banyak menjerumuskan pemiliknya ke neraka. Nabi yang mengabarkan demikian. Sakilatka ummuka ya Mu'adz, kata Nabi kepada Mu'adz, semoga ibumu kehilangan wahai Mu'adz. Ini teguran untuk Mu'adz. Ketika Mu'adz bertanya, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita juga disiksa lantaran ucapan-ucapan mulut kita? Kata Nabi, ungkapan yang tadi, sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah
atau tidakkah banyak manusia yang diseret ke neraka dengan kepala di bawah, kaki di atas, atau batang hidungnya di bawah, sementara kakinya di atas, terbalik diseret, kemudian dicampakkan ke neraka. Bukankah itu tidak lain oleh ulah, ya, lidah-lidah mereka? Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin lebih selamat kita tidak berkomentar bila kita bukan ahlinya. Kalau ingin menyebarkan kebaikan, lakukan. Kalau ingin menyebarkan kebaikan, sampaikan kebaikan. Tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan, maka ingat nanti kita akan ditegakkan di hadapan Allah. Di dunia mungkin kita tidak ada masalah apa-apa, tidak tersandung apapun hukum di dunia, tetapi di akhirat di hadapan hukuman Allah, keputusan Allah, tidak akan ada yang luput. Allah Maha Adil. Maka ayat ini mengingatkan demikian. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Andai mereka kembalikan kepada Rasul. Ini di zaman Nabi. Orang-orang munafikin ketika menyebarkan berita-berita yang membuat orang khawatir, cemas, berita besar, andai mereka kembalikan ke Rasul untuk dia sendiri yang mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan keputusan resmi dari pemimpin, selesai masalah. Daripada semua orang mengeluarkan komentar, berbicara, mengeluarkan pendapat, ya, atau kepada para pemimpin, wa ila ulil amri minhum. Ulil amri minhum di sini adalah orang ulama-ulama, ya, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka orang-orang yang mengambil kesimpulan akan paham betapa banyak fitnah, bencana besar, ya, terjadi di sebuah bangsa atau sebuah umat. Di pertamanya tidak ada yang tahu bahwa itu fitnah kecuali para ulama. Para ulama tahu ini akan menyebabkan bencana besar, kehancuran yang luar biasa. Tapi setelah selesai dan semua sudah porak-poranda, semua sudah berantakan, keamanan tidak ada, kehancuran yang merata di mana-mana, baru tahu semua ternyata dampak dari itu semua. Sebelum terjadi, yang tahu cuma para ulama. Makanya harus kembali kepada ulama yang mengerti agama Allah Subhanahu wa taala. Ini surah An-Nisa ayat 83. Dua ayat ini kata penulis mengarah kepada perintah untuk mematuhi dan menaati para ulama bersama dengan ketaatan kepada para pemimpin dunia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, penulis mengatakan wa birruju'i ilal ulama'i tahsulus salamatu minal wuqu'i fil fitan wa ma yatarattabu 'alayha min adrar wa mafasida. وتقدمت الإشارة إلى رجوع الألفين من الخوارج من عن باطلهم عندما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجوع الإصابة التي همت بالخروج على الناس بعد الحج لما سمعوا من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما يبين فساد رأي الخوارج بتخليد مرتكب الكبيرة في النار وإظهار عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى خطأه في فهم قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية لما بينت له خالته عائشة رضي الله عنها الفهم الصحيح لمعناها وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata penulis, kembalinya para ulama, kembalinya umat ini kepada para ulama, termasuk pemuda-pemuda tadi kepada para ulama, maka akan didapatkanlah atau dihasilkanlah keselamatan dari terjerumus kepada fitnah. Dan dampak-dampak fitnah tersebut, fitnah takfir, dampak-dampak dan hasilnya yang mengandung keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan telah berlalu
baik di kitab ini maupun di kitab sebelumnya, cerita tentang bertaubatnya 2.000 orang dari Khawarij ketika berdialog dengan Abdullah bin Abbas. Ini sudah kita pelajari. Abdullah bin Abbas minta izin radhiyallahu anhuma, minta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan Khawarij di Harura, dan dia menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran, dan 2.000 orang bertaubat. Bayangkan bagaimana peran para ulama menerangi umat ini, membimbing, menuntun, mengarahkan ke jalan yang benar. Itulah peran para ulama. Maka ketika umat ini jauh dari para ulama, maka akan jauh pula dari kebijaksanaan atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan tuntunan. Contoh kedua, orang-orang yang ingin memberontak. Ini cerita Yazidul Faqir yang dengan kelompoknya ingin melakukan pemberontakan, pengerusakan di Hijaz setelah pelaksanaan ibadah haji. Ketika mereka duduk di majelis Jabir bin Abdullah di Madinah radhiyallahu anhuma, dan tentang berapa rusaknya pemikiran Khawarij yang menyatakan orang pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di neraka, dibantah, dijelaskan dengan gamblang oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Maka mereka pemuda-pemuda tadi yang sudah melakukan sudah merencanakan tindakan tersebut, mengurungkan dan membatalkannya setelah mereka mendapatkan ilmu dari kajian Jabir bin Abdullah. Begitu juga Al-Urwah bin Zubair menyatakan dengan jelas kesalahannya dalam memahami ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Dia memahami bahwa sa'i itu tidak rukun, karena di situ fala junaha alaihi ay yattawafa bihima, yaitu Safa dan Marwah. Akhirnya ketika dapat penjelasan dari ulama, yaitu bibinya sendiri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka nampaklah olehnya bahwa pemahamannya keliru. Jadi kembali kepada ahli ilmu ini sangat mesti, wajib untuk mencapai kebaikan dunia akhirat, untuk selalu bergandengan atau mengikuti para ulama. Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat indah, dikeluarkan oleh Abdul Razak di kitabnya Al-Musannaf dengan nomor 2483. Ini nomor hadisnya ya. 2483. Kata Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu salihina mutamasikin, akan senantiasa orang-orang dalam keadaan salih dan saling bahu-membahu, berpegangan tangan di atas kebenaran selama mereka mengambil ilmu atau sumber ilmunya adalah para sahabat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Akan tetap orang itu berada di atas kesolehan yang hakiki dan selalu terjaga persatuan di atas kebenaran selama ilmu mereka sumbernya para sahabat Nabi SAW atau sumbernya ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang sudah putih rambutnya dengan ilmu, dengan ilmu dan amal. Tapi apabila mereka ilmunya tidak bersumber dari yang tadi, maka mereka akan binasa seperti yang telah terjadi. Ini nukilan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Terakhir, warawa Muslimun fi awwali kitabil iman min sahihi. Imam Muslim meriwayatkan di awal kitab iman, di kitab pertama dalam Sahih Muslim, hadis nomor 8, yaitu hadis Jibril yang masyhur ya, bi isnadihi ila Yahya bin Ya'mar. Jadi Imam Muslim membawakan hadis dengan sanad sampai kepada seorang tabi'in namanya Yahya bin Ya'mar. Dia yang bercerita. Kata beliau, Yahya bin Ya'mar rahimahullah, kana awal man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang pertama yang menyimpang dalam masalah takdir, yang menolak takdir di Basrah, yaitu seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Kata Yahya bin Ya'mar rahimahullah, fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari.
Maka saya pun bersama temannya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat menuju Mekah dengan tujuan antara haji atau umrah. Ini terjadi perbedaan apakah mereka ke sana untuk haji ataupun untuk umrah. Fakulna, ketika sudah sampai di sana, ketika menempuh perjalanan mereka berharap berjumpa dengan sahabat. Kata mereka, "Lau laqina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu fas'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar." Andai kita bisa berjumpa dengan seorang saja sahabat, maka kita akan utarakan kepada mereka tentang penyimpangan di Basrah penyimpangan orang-orang di Basrah dari permasalahan takdir atau dalam permasalahan takdir. Dan ternyata mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Dan muncul hadisnya ada hadisnya Sahih Muslim tadi. Abdullah bin Umar mengatakan ke mereka, nanti kalau kalian pulang, maksudnya Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, kalau nanti kalian selesai dari ini dan pulang ke kampung halaman kalian, sampaikan pesanku kepada mereka. Sampaikan pesanku kepada mereka. Sampaikan apa? Pesan Abdullah bin Umar apa? Radhiyallahu anhuma, pesannya bahwa beliau berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Anna bin Umar bari'un minhum wa hum mura'u min. Kemudian sampaikan pula, andai mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka mengimani takdir. Hadisnya panjang sekali, sampai Ibnu Umar membawakan hadis ayahnya, yaitu hadis Jibril. Seluruhnya dibawakan oleh Ibnu Umar di riwayat ini. Kemudian, wa fi hadza ruju'ut tabi'in ila as-sahabah fi ma'rifati hukmi ma yaqa'u min umurin mushkilah sawa'an kana dhalika fil aqaidi aw ghairiha wa hadha huwa al-wajib ala kulli muslimin an yarji'a fi umuri dinihi ila ahli ilmi. Dalam hadis Yahya bin Ya'mar tadi ya, tentang adanya orang pertama kali menyimpang dalam takdir itu Ma'bad ibn al-Juhani, dia tidak mengurus itu sendiri, tidak membuat hal-hal yang merusak keamanan, dia langsung pergi ke Mekah untuk berjumpa seorang sahabat dan akhirnya Allah beri taufik berjumpa dengan Abdullah bin Umar dan akhirnya beliau mendapatkan penjelasan tentang betapa menyimpangnya Ma'bad al-Juhani dari perkara-perkara prinsip dalam beragama. Semua itu para jamaah, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa betapa pentingnya dalam beragama ini kita kembali kepada ulama. Ya, kepada ulama. Dalam urusan agama, para ulama lah yang bisa berbicara. Kita harus jadikan mereka rujukan. Ini pembahasan di bab ini, yaitu berpalingnya para pemuda yang terjerumus kepada fitnah takfir dan tindakan-tindakan terorisme, melepas diri dan menjauh dari para ulama itu merupakan perangkap syaitan atau tipu daya syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua petunjuknya dan memudahkan kita untuk terus berada di atas hidayah, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih terjerumus kepada fitnah takfir ini. Wallahu taala waliyut taufik. Saya kembalikan kepada akhi Abu Auni. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Lanjutan pembahasan atau pembacaan kitab yang berisi nasihat-nasihat penting dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah kepada orang-orang yang masih terjerumus terhadap fitnah takfiri dan peledakan aksi terorisme dan sebagainya. Baik kaum muslimin dan muslimah, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar Radio Hidayah, pendengar radio-radio lain dan juga televisi-televisi dakwah yang ikut merelay kajian kita di siang menjelang sore ini. Ya, mohon maaf, pagi menjelang siang di hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat dan sunnah-sunnah lainnya. Baik, kita akan angkat untuk penanya yang pertama di 08117530.000 dan 0811754544 untuk telepon WA atau call WhatsApp ya. Baik, sudah ada yang tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Masya Allah, Ibu pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Iya. Iya. Baik, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya Bu. Ini Ustaz, kalau anak udah balik, apakah dosanya ditanggung sendiri atau kedua orang tuanya juga ikut? Terus yang kedua Ustaz, tanggal berapa Hijriah sekarang Ustaz? Anak lupa. Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, tafadhal masykurah. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa seseorang itu telah mukallaf sehingga apapun yang dilakukan dari ibadah dia berpahala dan apapun yang dilakukan dari dosa dia berdosa, dicatat sebagai dosa. Maksudnya dicatat amalannya setelah baligh. Dan balik ini tanda-tandanya dijelaskan oleh fuqaha, di antaranya adalah mimpi basah ya mimpi yang mengeluarkan sperma atau mani. Kemudian yang kedua adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Yang ketiga adalah usia bila untuk laki-laki bila tidak muncul tanda pertama, tidak juga ada tanda kedua, maka usia 15 tahun itu batas maksimal dari awal balik. Adapun perempuan ditambah dengan haid ya. Bila sudah demikian atau kalau dengan istilah balik berarti apapun yang dia lakukan dari ibadah akan berpahala dan apapun yang ia lakukan dari dosa maka dia tercatat sebagai dosa. Apakah orang tuanya akan mendapatkan dosa dari dosa anaknya? Asalnya tidak. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pelaku dosa tidak akan memikul dosa yang lain. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah yang dipikul oleh seorang manusia kecuali usahanya sendiri. Itu asalnya. Tetapi bila dalam perbuatan dosa si anak ini ada unsur keteledoran dari orang tuanya, kelalaian dari orang tuanya, agar dia menjadi anak yang saleh, tidak ditarbiyah dengan tarbiyah yang baik, atau malah orang tuanya yang mengajarkan dia untuk berbuat dosa, yang mempengaruhi anaknya untuk berbuat dosa, maka setiap anaknya berdosa, orang tuanya juga berdosa. Man dalla ala dolalah kana alaihi wizrun mislu auzari man amila bih atau man ittaba. Barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan maka dia akan mendapatkan dosa pelaku-pelaku yang ditunjukinya dalam berbuat dosa tanpa mengurangi dosa-dosa mereka yang berbuat. Sebagaimana sebelumnya barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang orang yang melakukan kebaikan tanpa mengurangi pahala si pelaku-pelaku kebaikan tersebut. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada perbuatan baik seakan-akan dia pelakunya. Padahal dia tidak berbuat, dia hanya menunjuki. Dia akan mendapat pahala. Kalau itu yang terjadi maka dia akan berdosa. Sebaliknya juga orang tua ketika anaknya yang dia tarbiyah, dididik dengan pendidikan yang baik, maka apapun yang dilakukan oleh anaknya, pahalanya mengalir ke dia. Ya, pahalanya mengalir ke dia. Maka itu rinciannya, Pak. Walaupun asalnya dosa seseorang itu dia yang memikulnya. Sebagaimana dalil-dalil yang tadi kita katakan, kecuali bila orang tua yang berpengaruh terhadap dosa yang dilakukan oleh anaknya. Baik dia yang mengajarkan, dia pula yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dan keteledorannya, dan juga justru mengajarkan anaknya, mengajak anaknya untuk berbuat dosa, maka dia akan memikul dosa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Wabillahi taufik. Satu lagi Ustaz, tanggal berapa Hijriah sekarang? Sekarang tanggal tadi 14 ya? Ya 14. Tanggal 14 Hijriah.
Ya, Terjemahan tanggal 14 Jumadits Tsani. Tanggal 14 Jumadits Tsaniyah 1447. Wallahu a'lam. Ya, taib. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Silakan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an yang ingin menelpon 0811 75 30.000 dan 0811 75 45 444. Baik, kita baca pertanyaan dulu ya. Baik, pertanyaan panjang pertanyaannya nih. Oke, kita bacakan pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai. Ya, Abu Hanifah di Tarai Bangun. Oke, sebelum kita bacakan pertanyaan dari Abu Hanifah, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk dari tadi ya. Baik, sudah kita angkat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pendi di Bukit Barisan Pekanbaru. Baik, Bapak Pendi di Jalan Bukit Barisan Pekanbaru. Silakan pertanyaannya Bapak Pendi. Ustaz, apakah sampai pahala Al-Quran untuk kedua orang tua yang sudah meninggal? Terus masih apa nih? Bacaan surat Yasin di malam Jumat itu memang ada hadisnya atau mana Ustaz? Iya, itu saja Bapak Pendi. Yang kedua apa? Bacaan Yasinan surat Yasin setiap malam Jumat. setiap malam Jumat. Ya. Iya, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga sehat. Amin. Amin. Taib. Terima kasih Bapak Pendi di Bukit Barisan Pekanbaru. Ditunggu jawabannya Pak ya. Assalamualaikum. Iya Pak. Iya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendi tadi yang menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah bacaan Quran pahalanya sampai kepada mayat? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada dua perkara. Yang pertama, amalan ibadah-ibadah yang sepakat para ulama pahalanya sampai. Ibadah-ibadah yang sepakat para ulama yang pahalanya sampai kepada mayat. Di antaranya adalah puasa. Ya, puasa. Kemudian haji, ibadah haji sebagaimana hadis badal haji ya. Allahumma labbaika an syubrumah. Ya. Kemudian ibadah puasa juga man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa, maka akan dilakukan oleh walinya. Kemudian sedekah juga termasuk yang disepakati para ulama bahwa sedekah sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada yang diperselisihkan para ulama apakah sampai atau tidak. Di antaranya adalah ibadah atau bacaan Al-Quran. Ya, ini yang diperselisihkan oleh para ulama apakah pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayat atau tidak. Saya pribadi condong kepada pendapat tidak sampai. Ya, walaupun ini terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang kedua pertanyaan kedua tentang apakah ada dalil ya tentang bacaan Yasin setiap malam Jumat. Begitukah? Ya. Wallahu alam, saya tidak tahu ada dalilnya. Ya. Saya tidak tahu ada dalil membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Yang saya tahu adalah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Adapun malamnya para ulama juga berbeda pendapat tentang keabsahan hadisnya, kekuatan hadisnya. Adapun yang di siang hari, saya ingat saya sekarang ini para ulama menguatkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Adapun surat Yasin saya tidak tahu ada dalil yang menuntun untuk melakukan atau membaca surat Yasin setiap hari Jumat. Wallahu alam. Ya. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Demikian mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Effendi tadi ya.
Penanya dari Jalan Bukit Barisan Pekanbaru. Toib, ini kita bacakan dulu pertanyaan dari Bapak Arif ya, dari Jember. Ini Masya Allah terkait dengan bencana yang saat ini terjadi, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Arif dari Jember, Jawa Timur. Mau bertanya, apakah sikap kita terhadap banyaknya maksiat dan fitnah dosa saat ini ya? Mohon jawabannya Ustadz dari Bapak Arif di Jember, Masya Allah. Ya, terima kasih untuk Bapak Arif di Jember, Jawa Timur. Yang pertama, sikap kita jauh dari dosa. Ya, menjauh dari dosa. Dan menjauhi dosa, terutama dosa-dosa besar, itu besar keutamaannya. Besar keutamaannya. Allah SWT berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa yang besar ya, yang kalian dilarang, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian yang lain dan kami masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia. Jadi menjauh dari dosa-dosa. Jangan sampai kita berdosa pula. Hindari tempat-tempat orang-orang yang berbuat dosa. Dan jauhi pula teman-teman pelaku dosa. Jangan jadikan teman dekat orang-orang yang berbuat dosa. Itu sikap yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian juga membenci dosa. Membenci dosa. Dan minta kepada Allah agar kita selalu membenci dosa. Karena yang menjadikan kita benci dosa Allah. Sebagaimana yang menjadikan kita cinta keimanan Allah. Minta kepada Allah. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya. Ya, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Dan akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian mencintai iman. Ya, Allah yang menjadikan kita mencintai iman. Dan dia pula yang menghiasi iman itu di dalam kalbu kita. Allah pula lah yang menjadikan kita membenci kekufuran, membenci kefasikan dan membenci maksiat. Berdoa kepada Allah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Jadikan kami orang-orang yang berada di atas petunjuk. Itu sikap yang kedua. Yang pertama, jauhi dosa. Tentu mungkin yang pertama adalah membenci, mencintai keimanan dan membenci kekafiran, kefasikan dan maksiat. Dengan cara berdoa, tanamkan dalam hati, kemudian menjauh. Kalau sudah benci, pasti kita akan menjauh. Ya, membenci dosa dan menjauh. Kemudian juga di antara cara menjauhi adalah jangan berteman dengan orang-orang yang berbuat dosa. Jauhi tempat-tempat orang-orang yang berbuat dosa. Cintai tempat-tempat di mana kita akan condong kepada ibadah. Cintai rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan dosa orang lain, tegakkan dakwah. Tegakkan nasihat, menasihati antara sesama. Agama ini tegak dengan nasihat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Adalah kalian umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Wal takum minkum ummah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintah dari Allah. Hendaklah di antara kalian ada kelompok yang menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Tadi Nabi SAW ingin kita sampaikan hadisnya, ad-dinun nasiha, agama ini di atas nasihat, atau agama ini tegak di atas nasihat. 3 kali diulang oleh Nabi. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi
wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Harus tegakkan nasihat. Man ra'a minkum munkaran, hadis Abu Sa'id, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani wa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegah dia dengan tangan, ya, dengan tangan, dengan wewenang, dengan kekuasaan. Bila tidak, maka dengan nasihat, dengan dakwah. Ya. Kemudian bila tidak, membenci dengan hati. Dan itu iman yang paling rendah karena tidak menghasilkan apa-apa kecuali untuk diri sendiri. Nabi juga SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah, tolonglah saudara kamu yang berbuat zalim atau dalam keadaan terzalimi. Para sahabat bertanya, nansuruhu mazluman. Kami bisa membantu ketika dia terzalimi. Fa kaifa nansuruhu zaliman? Bagaimana pula kami membantunya ketika dia berbuat zalim? Kata Nabi SAW, ta'khudhuhu, ya, cegah dia dari berbuat kezaliman. Mencegah dengan mendakwahinya, menasihatinya, mengingatkannya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini bila dakwah tegak, nasihat menasihati tegak, amar ma'ruf nahi munkar tegak di suatu umat, maka pasti akan dijaga oleh Allah dari berbagai bahaya dan bencana. Selama tidak tegak nasihat menasihati, amar ma'ruf nahi munkar, tidak tegak dakwah, maka akan terbuka pintu siksa dan bencana dari langit. Ketika Allah menurunkan bencana kepada Bani Israel yang melanggar larangan Allah untuk menangkap ikan di hari Sabtu, dan di sini mereka terbagi 3, pelaku yang menangkap ikan di hari Sabtu, kemudian yang bukan pelaku terbagi 2. Yang pertama yang diam saja, tak merasa terusik dengan tindakan pelanggaran tersebut, dan yang kedua dari yang tidak berbuat adalah yang beri nasihat. Yang memberi nasihat ini yang diselamatkan oleh Allah. 2 kelompok sebelumnya, pelaku dan yang mendiamkan, itu dikutuk oleh Allah menjadi babi dan kera. Ya. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, di surat Al-Maidah. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Di antara sebabnya tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar. Jadi itu mungkin sikap yang bisa dilakukan. Kemudian terus belajar agama, sebarkan ilmu, sebarkan kebaikan, cintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita. Wallahu taala waliyut taufik. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz, dan pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Kita cukupkan, dan semoga niat baik Anda dengan mengirimkan pertanyaan atau menghubungi kami, tentunya niatnya ingin mencari ilmu ya. Namun waktu kita terbatas, semoga Allah tetap memberikan pahala menilai usaha Anda sebagai untuk mendapatkan ilmu. Dan kaum muslimah kita dengarkan ini dia sebagai ikhtitam atau penutup kita, tambahan nasihat. Tafadhol mashkur ya Ustazana. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun berada, terutama di Pulau Sumatera, saudara-saudara kita di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, mereka sedang diuji oleh Allah, mendapatkan musibah, banjir bandang dan longsor dan bahkan gempa di akhir-akhir ini, dan bahkan ada Gunung Merapi di Sumatera Barat. Mereka dalam kesempitan, mereka dalam kesusahan, mereka dalam kesedihan, mereka menangis, mereka menjerit, mereka hidup dalam keadaan yang sangat luar biasa, menyayat-nyayat hati orang-orang yang melihat dan memperhatikannya, mendengarnya. Maka
raihlah ridha Allah, raihlah cinta Allah dengan memberikan kepedulian kepada mereka. Nabi SAW mengabarkan dalam hadisnya bahwa seorang hamba akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dia memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya, kepada sesama makhluk. Maka mari kita ulurkan pertolongan, ulurkan bantuan sebisa yang kita lakukan. Dan ketahuilah bahwa harta yang kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita, melapangkan kesempitan saudara kita, itu tidak sia-sia. Kita akan pasti dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa terus berdoa. Doa adalah senjata kita. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka. Berdoa kepada Allah agar Allah ampuni mereka yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang masih luka-luka, melapangkan yang dalam kesempitan, menghangatkan yang kedinginan. Yang sekarang ini tidak punya pakaian, semoga diberi pakaian oleh Allah. Yang susah mendapatkan makanan, semoga dimudahkan oleh Allah untuk memperoleh makanan. Dan teruslah meminta, nyinyir memohon kepada Allah. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Ketika sujud di antara azan, kemudian di hari Jumat ini nanti sebelum terbenam matahari, pergunakan kesempatan itu untuk meminta kepada Allah. Angkatlah doa dan harapan kita kepada Allah, dan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudara kita, memberikan pertolongan, memudahkan urusan mereka, menyembuhkan yang sakit, mengampuni yang meninggal dunia, dan semoga yang terdampak, yang masih dalam kesulitan, semoga dimudahkan oleh Allah. Wallahu taala a'la, Allah taala waliyut taufiq wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Ustaz atas nasihat yang disampaikan oleh Ustaz kepada kita yang tertuang dalam kitab Badrun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya al-Maftunin wa Bitakfiri wa Tafjiri. Untuk nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan sudah antum berikan dan sudah dijawab oleh Ustaz. Semoga menjadi solusi bagi kita. Dan kaum muslim muslimah, di akhir tadi Ustaz menyampaikan doa. Semoga dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mari kita terus salurkan sunduk peduli ya untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, baik melalui Masjid Abu Darda, Masjid Al-Badar, Masjid Raudatul Jannah RJ, Masjid Al-Hijrah, dan masjid-masjid lainnya. Jazakumullah khair untuk para donatur, para relawan, dan semuanya yang saat ini sedang di Pekanbaru atau yang sudah terjun ke lokasi bencana. Mudah-mudahan duka mereka bisa sedikit terobati dengan kehadiran atau bantuan kita, dan semoga mereka juga ikut merasakan nanti dalam beribadah di bulan Ramadan yang kurang lebih 2,5 bulan lagi. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.